Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan yang ketiga tahun 2020 akan melaksanakan uji kinerja pada hari ini, yaitu pada tanggal 30 November 2020. Perkenalkan, nama saya Mursal SPD, tempat tugas di SD Negeri 13 Pesangan, Kabupaten Birun, Provinsi Aceh. Saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 5 dengan tema 5 tentang ekosistem, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Siapa yang berdoa? Ya, silakan Al-Fiji. Kemarin kalian telah mempelajari sehat itu penting. Masih mengingat tentang pelajaran tersebut? Ya, kita semua harus menjaga kesehatan, apalagi seperti di saat pandemi seperti ini. Bapak akan menanyakan apa aja yang terdapat di rumah kalian. Apakah itu hewan atau binatang? Siapa yang punya hewan peliharaan? Ya, coba siapa yang bisa menjawab? Kambing. Ya? Ramadan bagus sekali. Dia berarti Ramadan memiliki kambing. Ya? Ya? Lembu. Kalau tumbuhan, pohon apa aja yang ada di rumah? Mawar. Apa lagi anak-anak? Ada rambutan dan lain-lain sebagainya. Ya? Jadi nanti kalian kalau menyimak dengan baik pembelajaran ini, karena pembelajaran ini khusus akan membahas tentang ekosistem. Jadi hari ini kita memasuki tema yang baru, yaitu tema 5 yang berjudul ekosistem. Apakah kalian mengetahui anak-anak apa itu ekosistem? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah setelah kalian mengamati teks bacaan, nanti kalian akan menemukan pokok pikiran yang ada dalam teks tersebut. Kemudian setelah itu, setelah kalian mengamati teks bacaan, kalian juga nanti akan bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bacaan. Kalian juga nanti akan menyaksikan video yang berhubungan dengan ekosistem yang telah Bapak persiapkan. Nanti kalian setelah menyaksikan video tersebut akan dapat mengeluarkan jenis-jenis hewan yang kalian temukan. Anak-anak, Bapak ada membawakan beberapa gambar tentang lingkungan. Jadi lingkungan ini adalah tempat hidup makhluk hidup, ya, termasuk tumbuhan, binatang dan sebagainya. Ya. Kalau yang ini anak-anak tahu ini di mana? Ya, di mana? Di hutan. Apa aja yang ada di hutan anak-anak? Ada hewan-hewan. Ya, apalagi ada juga pohon-pohon ataupun
tumbuhan. Ya, pernah ikutan? Ya. Baik, sekarang coba diperhatikan lagi. Kalian ini apa namanya depannya? Padang rumput. Ya, apa aja yang terdapat di padang rumput? Ada rumput itu sendiri. Apa lagi? Ada hewan. Biasanya hewan suka bermain di padang rumput. Kemudian apa lagi yang terdapat di padang rumput? Ya, di padang rumput juga bisa tumbuh pohon. Ya. Jadi banyak makhluk hidup yang terdapat di padang rumput. Kemudian selanjutnya sawah. Ya. Ada yang tahu sawah? Ada yang tidak tahu? Semuanya pasti tahu sawah, karena sawah ini adalah paling dekat dengan kita sehari-hari. Apa aja yang terdapat di sawah anak-anak? Ya, ada apa? Padi. Apa lagi? Ada juga tikus. Apa lagi? Ya, di sawah itu tidak cuma terdapat hewan, tetapi tumbuhan juga ada, beserta jenis-jenis makhluk hidup yang lainnya. Ya. Semut makhluk hidup juga kan? Ya, pasti semut berada di semua tempat. Ya. Karena semut itu mudah menyesuaikan diri dengan segala lingkungan. Baik, selanjutnya ini ya, adakah kolam di rumah kalian? Ada. Kolam apa namanya? Ya, kolam ikan. Apakah di dalam kolam tersebut cuma ada ikannya? Kan tidak. Makhluk apa aja yang terdapat di kolam? Siapa yang tahu? Hah? Ya, bisa juga masuk bukan kolam. Kemudian apa lagi? Rumput ada di kolam? Ya, rumput juga ada. Apa lagi? Hah? Apa lagi? Iya, ada kok. Kodok ataupun kata. Bagus sekali ya anak bapak. Nah, jadi kalian tentu tahu tentang kolam, ya, ataupun isi-isi yang ada di dalam kolam. Ya, ini satu lagi. Siapa yang suka pergi ke laut? Ya, kalian buat apa ke laut? Mandi. Tahukah kalian kalau di dalam laut tersebut banyak sekali terdapat kekayaan alamnya? Di antaranya adalah ikan. Ya, apalagi yang membuat laut indah? Ada juga terumbu karang. Apalagi? Ada rumput laut. Rumput laut tersebut bisa dibuat untuk agar apalagi yang terdapat di laut? Ada penyu. Hah? Penyu. Ya, sangat banyak kehidupan yang terdapat di dalam laut. Anak bapak semuanya, apakah ada pertanyaan tentang gambar yang telah bapak tunjukkan tadi? Ada yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Ya, tentang gambar tadi. Baik, apabila tidak ada, kita lanjutkan lagi pelajaran kita. Nah, sekarang coba kalian membuka buku di halaman yang ketiga. Di situ sudah terdapat teks tentang ekosistem. Ya, jadi siapa yang mau membaca? Baik. Nanti teman-teman yang lain tolong didengarkan yang dibacakan oleh Elvia, ya. Baik, silakan Nak. Bismillahirrahmanirrahim.
memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan sebagian tak hidup, abortik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Ya, silakan Nijiran Asija. Bacanya suaranya nyaring ya, biar didengar teman-teman. Matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membentuk tumbuhan yang buah makanannya. Air dan tumbuhan merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Baik, terima kasih anak-anak Bapak sudah membacanya. Anak-anak, sekarang tugas kalian adalah mencatat pokok pikiran ataupun informasi penting yang terdapat dalam teks yang sudah dibacakan oleh Elvia dan Nijiran tadi. Ya, jadi anak-anak silahkan mengerjakannya. Nah. Sekarang Bapak akan membagikan kalian menjadi dua kelompok. Ya, jadi tolong dibuatkan kelompoknya anak-anak. Jadi nanti tugas kalian adalah berdiskusi mengenai pokok pikiran yang terdapat pada teks yang tadi dibacakan oleh teman. Bisa dimengerti anak-anak? Baik, sekarang mari kita membuat kelompoknya. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD kepada kalian. Jadi ini LKPD tentang pokok pikiran. Jadi nanti kalian mengisinya di dalam LKPD yang sudah Bapak buat ini ya. Tolong nanti dikerjakan dengan teliti ya, diperhatikan dengan baik ya, jangan sampai nanti salah dalam memahami pokok pikiran ya. Yang tidak dimengerti anak-anak nanti tolong ditanyakan sama Bapak ya. Baik, silakan anak-anak mengerjakan. Sekarang Bapak akan membagikan kalian menjadi dua kelompok. Ya, jadi tolong dibuatkan kelompoknya anak-anak. Jadi nanti tugas kalian adalah berdiskusi mengenai pokok pikiran yang terdapat pada teks yang tadi
dibacakan oleh teman. Bisa dimengerti anak-anak? Baik, sekarang mari kita membuat kelompoknya. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD kepada kalian. Jadi ini LKPD tentang pokok pikiran. Jadi nanti kalian mengisinya di dalam LKPD yang sudah Bapak buat ini ya. Tolong nanti dikerjakan dengan teliti ya, diperhatikan dengan baik ya, jangan sampai nanti salah dalam memahami pokok pikiran ya. Yang tidak dimengerti anak-anak nanti tolong ditanyakan sama Bapak ya. Baik, silakan anak-anak mengerjakan. Anak-anak, kalian sudah mengerjakan LKPD tentang mencari pokok pikiran dan informasi penting. Siapa yang mau menjawab pokok pikiran apa yang terdapat di paragraf pertama? Saya, Pak. Ya, silakan Nak. Assalamualaikum teman-teman. Saya ingin menyampaikan informasi penting dan ide pokok pikiran. Paragraf pertama adalah semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Baik, tepuk tangan teman-teman semua. Baik, paragraf yang pertama kita sudah mendapatkan jawabannya. Ya, tepat sekali anak-anak. Jawaban yang disampaikan oleh Elvia yang mewakili kelompok 1 itu sudah tepat ya. Baik, sekarang paragraf yang kedua. Siapa lagi yang mau menjawabnya? Ya, silakan. Assalamualaikum teman-teman. Saya akan menyampaikan informasi penting dan pokok pikiran. Paragraf kedua adalah cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai dengan kebutuhan hidup makhluk hidup. Bagus sekali, tepuk tangan semuanya. Ya, terima kasih anak-anak. Jadi di situ ada terdapat berapa paragraf? 4. Yang ketiga siapa yang bisa? Ya, coba. Assalamualaikum teman-teman. Saya ingin menyampaikan informasi penting dan pokok pikiran. Paragraf ketiga adalah bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Ya, baik, tepuk tangan. Baik, Bapak sangat berterima kasih kepada kalian yang telah menyampaikan tentang informasi penting dan pokok pikiran yang terdapat di bacaan tadi. Jadi kerja kelompoknya sangat luar biasa. Jadi Bapak sangat menyukai anak-anak Bapak yang langsung mau menyampaikannya. Ya. Begitu juga dengan jawabannya. Jawabannya insya Allah benar semua. Sekarang coba kalian perhatikan teks yang ada di buku, yaitu halaman 5 tentang jenis makanan hewan. Ya, coba diperhatikan baik-baik anak-anak, karena nanti akan ada tugasnya. Sudah adakah kalian yang bisa membuat pertanyaan? Siapa? Saya, Pak.
Ya, silakan Mbak Mona. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi 2. Coba sebutkan. Ya, siapa tahu kelompok ini? Saya, Pak. Ya, coba Puji. Jawabannya adalah 1. Makanan berupa tumbuhan. 2. Makanan yang berupa hewan lain. Ya, tepuk tangan. Benar? Benar jawaban si Biji? Nah. Benar, ya. Kemudian pertanyaan kedua, kelompok ini. Ya, coba bangun. Suaranya yang besar ya. Bagian tumbuhan apa yang sering dijadikan makanan hewan? Saya, Pak. Ya, bisa menjawab. Ya, silakan menjawab. Jawabannya adalah daun. Ya, tepuk tangan. Ya, luar biasa nama Pak. Jadi, sekarang pertanyaan yang ketiga. Kelompok ini ya. Silakan Evia. Apa makanan yang sering menjadi incaran burung pipit? Ya, burung pipit siapa yang jawab? Saya, Yang paling disukai burung pipit apa? jawabannya adalah biji padi. Ya, betul. Burung pipit memang paling suka biji-biji biji padi. Ya. Jadi sekarang yang keempat siapa lagi? Saya, Pak. Ya, coba bangun nak. Makanan apa yang paling disukai oleh panda? Saya, Pak. Pohon bambu. Ya, bagus. Tepuk tangan. Luar biasa. Anak-anak, Bapak telah menyiapkan satu video tentang ekosistem. Ya, jadi coba kalian perhatikan baik-baik. Hai teman-teman, gimana nih? Kali ini Koko akan memberitahu kalian tentang herbivora, karnivora, dan omnivora. Simak baik-baik ya. Cara membedakannya sangat mudah sekali. Hewan pemakan tumbuhan disebut hewan herbivora. Hewan pemakan daging disebut hewan karnivora. Dan hewan yang memakan keduanya, yaitu memakan tumbuhan dan daging, adalah hewan omnivora. Sekarang, ayo kita belajar ketiganya satu persatu. Yang pertama adalah hewan herbivora. Herbivora berasal dari bahasa Latin herba, yang artinya tanaman hijau. Tanaman hijau merupakan makanan herbivora setiap saat, seperti daun, rumput, dan tumbuhan lainnya. Beberapa hewan herbivora seperti rusa, kuda, dan gajah, mereka mempunyai gigi yang disesuaikan untuk memudahkan mereka menggiling serang tumbuhan yang mereka makan. Secara umum, hewan herbivora mempunyai mata di sisi kepala yang memungkinkan mereka untuk mempunyai penglihatan yang lebih luas dan melihat semua di alam sekitar tanpa menggerakkan kepalanya. Herbivora dapat dikelompokkan lebih jauh ke dalam 4 kelompok. Yang pertama adalah frugivora, yaitu herbivora pemakan buah. Yang kedua, granivora, yaitu herbivora pemakan biji. Yang ketiga, nektivora, yaitu herbivora pemakan nektar. Dan yang terakhir adalah folivora, yaitu herbivora pemakan daun. Selanjutnya, kita akan belajar tentang karnivora. Karnivora berasal dari bahasa Latin dari caro, yang artinya daging, dan vorare, yang artinya molah. Hewan karnivora tidak hanya memakan daging, tapi mereka juga memakan bagian tubuh dan tulang. Ciri umum dari hewan karnivora yaitu mereka memiliki kecepatan dan kekuatan
dengan gigi tajam dan kucingnya. Sedangkan beberapa karnivora seperti ular, kalajengking, dan laba-laba, mereka menyuntikkan racun atau bisa untuk melemahkan mangsanya. Beberapa karnivora lainnya seperti serigala dan rubah, mereka tidak membunuh mangsanya, tetapi mereka memakan daging hewan yang sudah mati. Kalian tahu nggak sih kalau darah dan daging hewan itu mengandung banyak energi, sehingga banyak sekali hewan karnivora yang dapat bertahan hidup lebih lama dibandingkan dengan hewan herbivora atau hewan lainnya. Dan yang terakhir kita akan belajar tentang omnivora. Omnivora berasal dari bahasa Latin, yaitu omni yang artinya segala sesuatu dan vorare yang artinya melahap. Jadi, omnivora adalah hewan yang tidak hanya memakan daging dan tumbuhan, tetapi mereka juga memakan telur, serangga, alga, dan jamur. Hewan omnivora yang umum kita ketahui yaitu seperti tupai, babi, sikung, tikus, beruang, dan monyet. Dan beberapa reptil seperti kadal dan kura-kura juga termasuk omnivora. Nah teman-teman, karena kita udah selesai belajar tentang herbivora, karnivora, dan omnivora, sekarang Koko punya pertanyaan nih buat kalian. Coba kalau buaya itu termasuk hewan apa ya? Betul, buaya adalah hewan karnivora karena buaya itu adalah hewan pemakan daging. Nah sekarang kalau Koko termasuk hewan apa coba? Betul sekali, karena Koko itu adalah koala, jadi Koko itu adalah hewan herbivora. Soalnya Koko itu suka banget makan daun. Sekarang, kalau teman-teman itu termasuk herbivora, karnivora, atau omnivora? Betul sekali, teman-teman itu termasuk omnivora karena manusia itu pemakan segala, mulai dari daging, buah-buahan, sayuran, telur, dan lain-lain. Wah, teman-teman, Tadi kalian sudah menyaksikan video tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Jadi anak-anak sekarang tolong dicatat hewan-hewan yang kalian lihat tersebut. Ya. Coba sekarang dikerjakan tugasnya.
Teman-teman, saya menyampaikan kerja kelompok 1. Ikan memakan lumut dan ikan kecil. Lumut tersebut tumbuhan. Ikan tersebut hewan. Ular memakan tikus tersebut adalah hewan. Dan anak ayam tersebut hewan. Rusa memakan rumput dan daun-daun. Rumput termasuk tumbuhan-tumbuhan. Dan daun-daun termasuk tumbuh-tumbuhan. Assalamualaikum teman-teman. Saya akan menyampaikan hasil kerja kelompok 2. Lembu memakan rumput adalah tumbuhan. Tikus memakan padi adalah tumbuhan. Elang memakan anak ayam tumbuhan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Anak-anak, jadi kesimpulan apa yang bisa kita petik dari penggolongan hewan ini berdasarkan jenis makanannya? Ya, yang pertama ada hewan herbivora. Ya, kemudian carnivora. Sedangkan yang ketiga omnivora. Jadi, apakah masih ada yang belum memahami tentang pembelajaran kita pada hari ini? Ya? Semuanya sudah jelas, anak-anak? Ya. Bapak mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah bekerja keras untuk menyelesaikan tugas-tugas kelompok. Ya, sehingga hasilnya menjadi maksimal, ya, dan nilai kalian pun akan bagus. Jadi kesimpulan dari keseluruhan pembelajaran kita hari ini adalah ekosistem itu tersusun dari individu, populasi, dan komunitas. Nah, jadi anak-anak sekarang sudah memahami tentang ekosistem kan? Ya. Kemudian yang kedua mengenai pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ya, seperti yang sudah kita simpulkan tadi. Ya, apakah masih ada yang belum mengerti? Ya, baik. Terima kasih. Sekarang kalian mengerjakan soal evaluasi. Ya, tolong dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Harapkan saat kalian mengerjakan tugas agar kalian tidak mencontek. Buatlah dengan hasil kerja keras sendiri, ya. Jadi anak-anak, kita semua harus selalu mensyukuri anugerah dari Yang Maha Kuasa, ya. Jadi tolong nanti sampai di rumah dilihat kembali, ya, apa yang sudah kita pelajari hari ini,
Jadi untuk ke depan kita akan memasuki pembelajaran yang kedua, ya. Nanti coba lihat bukunya sampai di rumah, ya. Jadi untuk minggu depan kita masuk ke pembelajaran yang kedua. Baiklah, nanti sampai di rumah kalian yang belum memahami bisa juga bekerja sama dengan orang tua. Nanti ditanyakan, ya, hal-hal apa saja yang kurang jelas. Kalau misalnya masih belum jelas, kalian bisa menelpon bapak ataupun menguliakan bapak. Ya, baiklah anak-anak, sekarang saatnya kita di penghujung pembelajaran kita. Ya, bapak harapkan agar pembelajaran kita ini bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi untuk mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa, ya. Berdoa dimulai. Jadi anak-anak, sekarang kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Terus nanti di rumah rajin belajar. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.